Kita akan sharing gimana pengalaman kita harus dapat rumah dalam waktu 2 bulan dan nggak punya DP. Gimana caranya? Yuk simak. Hai, welcome to Atri Property. Di sini kamu akan dapat banyak banget tips tentang properti dan juga info-info terupdate tentang properti. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu Gratis. gratis. Dan share video ini ya nanti ya. Yes, sekarang kita udah masuk di segmen gimana caranya. Nah, di segmen ini kali ini kita akan ngejelasin tentang drama kita nih ya dalam mencari rumah. Dan juga yang kedua kita akan ngebeberin kepada kalian gimana akhirnya kita bisa dapat duit untuk ngebayar DP rumah kita. Oke, sekarang kita masuk ke part yang pertama, drama kita dalam mencari rumah. Nah, di sini tuh kita banyak banget ya ngalamin drama ya Iya, sebenarnya betul. Ini dalam hal mencari rumah pertama ya? Rumah pertama kita. Iya. Dan yang tadi kita bilang di awal, kalau misalnya kita itu cuman punya waktu 2 bulan nih untuk nyari rumah ya. Iya. Karena kita mau ke Australia waktu itu. Jadi kita ngejar gimana caranya dalam waktu 2 bulan dapat rumah. Karena kalau misalnya lewat dari 2 bulan, kita udah keburu berangkat, nggak ada lagi yang tanda tangan tuh nanti untuk akad gitu. Jadi kita ada misi 2 bulan mencari rumah ya. Ya, pokoknya sebelum berangkat Australia harus udah dapat rumah gitu. Mm-mm. Sebenarnya ada latar belakang nih teman-teman. Kenapa kita harus dalam waktu 2 bulan itu dapetin rumah? Itu backgroundnya sedikit aja ya. Kenapa kita harus kayak gini? Karena kita sebelumnya itu udah ngobrol nih sama banyak orang. Salah satunya yang sangat inspiratif yaitu waktu itu ngobrol sama kakak iparku, bahwa kalau mau punya rumah itu harus memang nekat gitu. Kalau nggak nekat ya kita Kapan akan lagi punya rumah kapan gitu. lagi dan akan gigit jari Betul. saat harga rumah itu naik ya. Iya. Jadi ya kita udah putusin untuk nekat nih untuk ambil rumah. Dan kamu gimana waktu itu? Perasaannya? Perasaannya campur aduk lah. Dalam waktu 2 bulan harus nyari-nyari kan. Maksudnya setuju nggak kira-kira kalau misalnya kita harus ngambil rumah gitu? Setuju aja. Oh, padahal ini kita waktu itu belum ada uang ya, Iya, betul. buat ngambil DP-nya gitu. Jadi kita itu benar-benar dalam keadaan waktu itu ya, itu benar-benar kita tuh nol gitu. Iya, no, no. Nggak ada sama sekali. Ya, no. Jadi itu untung aja sih disupport ya sama istri, karena sebagai menteri keuangan kan pasti agak mikir nih gimana mau ngambil rumah di saat kita lagi nggak ada budget gitu kan. Nah, jadi untuk hal ini pertama kita jelasin dulu nih tentang budget nih. Budget kita itu yang tadi kita bilang ya nol nih. Tapi paling nggak kita udah tahu nih kemampuan kita dalam penghasilan tiap bulan tuh berapa. Nah, dari situlah kita mengalokasikan kira-kira cicilan sekian mampu untuk kita bayar. Nah, dari situ kita berangkat untuk nyari rumah yang sesuai dengan budget kita nih untuk diambil cicilan per bulannya. Mungkin teman-teman udah pada ngeliat di video kita yang sebelumnya ya tentang bagaimana cara mengatur atau mengetahui kemampuan kita dalam segi budget gitu. Kita ganti lagi nih. Udah jadi bayi lagi sekarang. Anak pertama kita, anak pertama kita lagi istirahat dulu, katanya capek di depan kamera terus. Yaudah ganti jadi yang kecil. Nah, kita udah ngomongin tentang budget tadi bahwa kita tuh minus. Nah, sekarang tuh kita udah nyari sebanyak mungkin cara yang bisa kita lakuin ya. Iya, kita udah nyari online, kita melalui teman dan juga melalui agent. Iya, dan sebenarnya agent itu juga kita dapat saat kita lagi cari online gitu. Jadi kalau misalnya kita nyari banyak, otomatis kita akan lebih paham tentang suatu daerah yang mau kita cari, dan juga kita bakalan tahu harga pasarannya tuh berapa gitu. Dan makin banyak referensi, insya Allah kita akan dapat lokasi dan juga unit yang lebih bagus gitu. Iya. Nah, akhirnya kita mengerucutkan kan lokasi mana yang sesuai nih sama budget kita. Kita udah nyari kemana aja tuh? Kita udah nyari ke Tangsel, terus kemana tuh ke Jakarta. Jakarta Tapi, Timur ya, Jakarta kita. Timur. Karena kalau untuk daerah-daerah yang Jakarta Pusat gitu, wah udah pasti kan di CBD itu udah pasti mahal banget ya. Nah, kita sadar diri nih sama budget kita yang tadi. Jadi gitu. beli rumah pertama itu emang harus sesuai budget kita, sesuai yang kita mampu aja gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya kamu udah sadar juga tentang budget atau kemampuan kamu,
Dan kamu juga udah mulai gampang tuh tahu rumah mana yang mau kamu incer daerahnya. Nah, setelah kamu masuk ke lokasinya, kita juga udah sampai masuk ke dalam lingkungannya ya. Iya. Di lingkungannya itu kita udah mulai ngeliat juga daerahnya, apakah daerahnya itu kira-kira aman untuk anak. Terus kalau misalnya istriku udah tinggal sendirian, kira-kira keamanannya terjamin atau enggak gitu. Deket sama tempat makan nggak, kayak warung gitu? Iya. Dan ada tuh lagi yang paling penting Apa? juga, deket transportasinya. Betul. Karena kan dalam kondisi kita ini kan yang kerja kan aku nih, maka yang harus diprioritasin tuh sebenarnya bagaimana aku sebagai kepala keluarga yang dalam hal ini bekerja itu lebih gampang untuk nyari transportasi. Nah, kita nyari yang deket stasiun ya waktu itu ya, deket stasiun sama deket tol. Nah, jadi setelah mengerucut ke satu kawasan, terus kita ngelihat aksesnya gimana nih ke transportasi, dan akhirnya kita jatuh pilihan ke daerah sekitaran Ciputat nih. Kalau di Bintaro kan udah pasti mahal ya. Mahal banget. Nah, akhirnya kita coba cari di sekitaran Ciputat karena di situ dekat stasiun ya, ada stasiun Jurangmangu, ada stasiun Sudimara gitu. Tapi yang di Jakarta kita juga udah sempat survei kan? Sempat. Udah sempat survei, dan itu juga lokasinya nggak jelek-jelek amat gitu. Bahkan bisa dibilang lokasinya bagus. Lebih dekat juga ke Jakarta, dan dia ada stasiun juga ya di situ ya. Kemarin kita nggak jadi pilih yang di Jakarta itu karena berhenti di 2 stasiun, kamu nggak mau. Oh iya, kamu nyarinya yang langsung satu Iya, jalur gitu. Betul. Jadi waktu itu tuh harus transit nih, kalau dari stasiun yang itu menuju ke kantorku harus transit, sedangkan kan aku nih mepeters nih ya, jadi bangun pagi itu udah hampir kesiangan, jadi mepet nih, jadi harus cepet aksesnya biar dapet stasiun yang satu kali aja. Terus yang Akhirnya kedua, nemu ya? tapi yang kedua ada lagi juga, Di mana? agak mahal soalnya, makanya kita nggak jadi ngambil kan, karena yang kemarin kita lihat pertama itu yang di Jakarta kan iya, budgetnya lebih mahal tuh, selisih berapa? Hampir 200 ya selisihnya ya. Gitu. Dan itu tipikal yang komplek atau perumahan. Nah, sedangkan kita ngerasa kayaknya lebih baik kita coba cari lagi nih yang lain nih. Mungkin ada yang lebih cocok buat apa yang kita mau gitu. Nah, sekarang kita coba mau ceritain nih drama apa aja sih gitu. Setelah tadi kan udah nih kita jelasin, kita Yang nyari di di rumah Jakarta. Jakarta udah kita coret ya. Iya. Udah kita coret nih. Sekarang kita fokus ke Tangsel ya, Tangsel. dan fokus lagi ke Ciputat. Jadi udah jelas-jelas nih, udah makin mengerucut daerahnya. Nah, di sini kita dapat referensi dari kakak ya, kakaknya Aru gitu kan. Ada nih rumah temennya, kebetulan tetangganya lagi mau dijual nih rumahnya. Datengin deh kita ke sana. Dan itu rumah klaster. Rumah klaster. Harganya 1M. 1M. Itu tahun 2018 ya. Iya, 2018. Luasnya berapa waktu itu? 90. 90, belum sampai 100 ya? Belum. Sampai 100. 90 luasnya, harga 1M. 2 lantai atau 1 lantai itu? Selantai ya? Selantai. Itu klaster sih. Memang enak gitu daerahnya. Enak, terus anak-anak aman lah di situ. Namanya juga klaster kan, one gate system. Nah, oke nih, karena harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang kita lihat di Jakarta kemarin, ya udahlah kita stop nih perburuan di situ ya kan, karena sadar diri lagi, balik lagi ke budget. Akhirnya kita dapat lagi nih target di sekitaran situ juga, tapi di perumahan. Kita udah cocok sama rumah itu Udah ya. cocok, Rumahnya udah cocok. bagus, lantai 2 ya, 2 lantai. 2 lantai. Terus baru direnov kalau nggak salah ya. Baru banget direnov, jadi udah ready. Iya, ready. Jadi kelihatan baru banget lah. Iya. Nggak kelihatan itu rumah second atau apa Iya gitu. betul, rumah baru banget, bukan baru dibangun tapi Kita baru direnov. udah pengen banget pokoknya. Ya pengen di sini. Budget udah kan. masuk ya? Budget masuk, terus rumah bagus. Oke lah gitu. Oke. Terus sebenarnya ini perumahannya itu yang udah lama ya, perumahannya udah lama. Jalan ke dalamnya memang agak jauh nih dari jalan utama gitu. Tapi daerahnya udah enak deh, asri gitu ya, kita lihat banyak pohon-pohonan. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin rezeki ya yang dibilang sama orang rumah itu jodoh ya. Mungkin ini nih salah satu ceritanya. Jadi pas aku lagi selesai ngobrol sama yang punya rumah, aku keluar nih ya. Keluar iseng-iseng nih muter jalan gitu kan, ketemu sama tetangga gitu, dan kebetulan dia seorang dokter nih, jadi
ya dalam hatiku wah, bisa nih aku korek-korek informasi nih, karena dia punya praktek di situ dan otomatis kan dia sudah kenal juga nih dengan daerah situ kan. Setelah ngobrol-ngobrol, dia udah lama tinggal di situ, diceritain nih sama dia, di sini agak kurang aman Pak, karena sudah banyak kejadian kehilangan kendaraan. Satu, terus yang kedua banjir. Waduh, gawat dalam hatiku nih. Rumah kalau sampai udah banjir agak repot nih kan, karena itu jangka panjang, kita nggak bisa mencegah kalau banjir. Tapi kalau rumah bocor, kita bisa mencegah dengan cara direnov atau dibetulin kan. Terus yang kedua keamanan, waduh ini udah gawat, karena kerjaanku kan sering ninggalin keluarga kan. Jadi kalau ditinggal sendirian, aku was-was sendirian nanti pas lagi kerja, jadi nggak fokus. Dengan berat hati ya, kita akhirnya nggak terusin. Alhamdulillah ya, maksudnya ketemu dengan orang baik gitu yang ngasih tahu gitu kan. Ya, tapi inilah tadi yang aku bilang ya, kalau kita berfokus sama satu tujuan, yaitu pengen dapat rumah, dan kita menceritakan keinginan kita ke teman-teman atau orang terdekat kita, itu pasti ada aja tuh yang ngebantuin. Nah, kebetulan ada teman aku ya di kantor ngasih tahu, dan kesini aja gitu, ke orang ini aja. Ternyata itu orang kantorku. Ya udah, akhirnya aku ngobrol-ngobrol, mainlah ke rumahnya dia kan. Ternyata dia mau jual rumah nih. Dia mau jual rumah, ya udah ngobrol-ngobrol. Wah, lingkungannya kok enak ya. Kompleknya enak gitu. Klasternya enak, terus juga nggak terlalu banyak, cuma 23 unit. Terus harganya masuk gitu. Oke lah, semua bangunannya juga nggak ada masalah. Bisa masih kita oke nih dinilai sama kita kan, sesuai dengan budget. Ternyata belum rezeki dan belum jodoh, karena dimintanya cash. Nah, kita nggak ada dong cash gitu kan, nggak ada cash, bahkan buat DP aja belum cukup gitu kan, bahkan nggak ada yang buat DP ya. Ya udah, dengan berat hati, ya udah kita bye bye deh ke rumah ini gitu. Tapi belum sempat kita pulang ya. Belum. Terus dibilang apa? Dibilang tetangganya ada yang jual. Nah, jadi Dapet deh. oh tangga ada yang jual juga nih. Tangga yang mana? Itu cuma selang satu rumah ya, cuma Iya, selang satu satu rumah. rumah. Itu ada tuh. Langsung satu juga kita ke rumah itu yang mau dijual. Ngobrol-ngobrol pemiliknya, ternyata oke nih dengan apa yang kita tawarin. Dia juga nawarin, dan itu nggak diiklanin ya. Nggak diiklanin gitu. Jadi kalau misalnya kita nyari di online pun nggak ada, dan agent pun juga nggak tahu gitu. Ini karena kita tadi itu ngobrol-ngobrol gitu kan, saling terbuka aja cerita. Ya udah akhirnya ketemu, oke ya. Oke. Akhirnya oke. Ya itu rezeki ya namanya ya. Rezeki banget. Rezeki banget, kondisi rumah juga oke. Terus kita lihat ya adalah yang harus direnov-renov gitu. Cuman nggak ada masalah kalau menurut kita. Ya udah deh, akhirnya kita putusin deal di situ ya. Ya akhirnya kita udah mulai pusing berikutnya adalah kita mikirin gimana cara bayarnya. Pusing berikutnya adalah kita mikirin gimana cara bayarnya. Gimana ini? kita udah oke, udah deal gitu kan, terus tapi gimana cara bayarnya, nanti kita bahas ya.